Setiap kali kita udah mulai merasa kayak, aduh udahlah ini nggak bisa nih. Udahlah kayaknya hidupku akan terus begini. Langsung ngomong sama diri sendiri, enggak, hidupku nggak akan kayak gini terus. Karena solusinya ada di depan mata. Kita setiap kali sedang berhadapan dengan masalah, kita cenderung melihatnya itu, ini akan seterusnya. Hidupku akan kayak gini terus. Makanya kita berasa langsung gitu ya. Nah, makanya saya mau ngomong teman-teman, terutama yang teens, umurmu tuh panjang banget. Kalau sekarang hari ini 14 tahun, come on, masih, wow, masih sekian puluh tahun, gitu kan. Dan tanpa berniat mengecilkan problem yang kita sedang hadapi hari ini, hari-hari ini teknologinya ada, gitu. Untuk menolong tuh teknologinya ada. Walaupun nggak instan gitu ya, tapi ada. Nah, jadi kita jangan cuma lihat tuh hari ini. Nah, ini yang disebut dengan apa ya, mind reframing. Kalau dalam istilah psikologinya itu mind reframing. Jadi apa ya, cara kita ngeframe, cara kita melihat hidup, itu mesti diubah. Jangan cuma lihat hari ini, teman-teman. Lihatlah bahwa ada hal-hal yang akan bisa terjadi besok, minggu depan, bulan depan, you never know. Bagaimana perubahan di tulangmu itu bisa terjadi, kamu nggak pernah tahu kapan. Karena ini terjadinya slowly gitu kan. Dan makin kamu berlama-lama dan makin kamu nggak disiplin, ini akan makin lama. Jadi setiap kali kamu mengingat ini, wah udahlah, aku tahanin aja sekarang, supaya makin cepat aku menuju kepada kelepasan itu. Aku nggak akan pakai ini lagi setelah ini. Gitu kan. Nah, selalu remember itu. Setiap kali kita udah mulai merasa kayak, aduh udahlah ini nggak bisa nih. Nah lah kayaknya hidupku akan terus begini. Langsung ngomong sama diri sendiri, enggak, hidupku nggak akan kayak gini terus. Karena solusinya ada di depan mata. Aku hanya tinggal lakukan ini aja terus-menerus. Nanti hidupku akan berubah. Nah itu ngomong berkali-kali sama diri sendiri. Ngomong berkali-kali sama diri sendiri. Jika perlu, nah ini penting, tulis, journaling. Kalau kita pergi ke psikolog, biasanya salah satu yang dianjurkan ini, journaling. Ya, jadi tulis perasaanmu, aku merasa gini, terus habis itu tulis counternya. Tapi aku percaya hidupku nggak akan gini terus, nanti akan ini. Nah, itu terus dilakukan tiap hari. Yang ditulis sama terus, Kak, nggak apa-apa, tulis terus. Karena waktu kamu menulis, otakmu berubah seiring dengan apa yang kamu tulis. Waktu kamu menulis bahwa aku percaya hidupku nggak akan kayak gini terus, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, otak kita berubah. Kita jadi punya kekuatan untuk melakukan itu. Nah, start dari situ. Kedua, buat teman-teman, cari orang untuk cerita dan orangnya kalau bisa yang cukup ngerti. Ya, jangan cerita sama, ya teman sekolah boleh lah ya, tapi teman sekolahmu itu pemahamannya belum banyak. Jadi dia paling-paling akan, apalagi kalau teman sekolahmu agak geblek, dia paling-paling akan ngomong gini, udahlah ke laut aja lah, lu nggak sembuh-sembuh, lu udah 2 bulan, udah 3 bulan, lu wah nggak guna banget lu hidup lu, bisa gitu loh temen lu. Nah, jadi cerita sama siapa? Cerita sama orang tuamu. Wah, orang tua aku nggak peduli, Kak. Orang tua aku malah ngomel karena habis duit gara-gara aku kayak gini. Ceritalah sama dokter Atta. Boleh, boleh. Boleh At least dokter paling sangat mengerti gitu ya. Jadi cerita, jangan dipendam sendiri dan jangan cerita sama orang anonimus yang nggak jelas, yang nggak mengerti. Nah, makanya saran saya teman-teman yang punya problem dengan skoliosis atau problem apapun, cari komunitas pejuang. Di IG sekarang kan banyak ya, pejuang ini, ada pejuang skoliosis juga. Cari Instagramnya, gabung, cerita. Nanti kamu akan mendengar cerita-cerita gila-gila hebat-hebat. Wah, saya udah berjuang sekian tahun, akhirnya sembuh. Wah, saya miring sekian derajat, akhirnya sembuh. Saya dulu udah hopeless, begini-begini. Wah, kamu akan bangkit. Kamu akan strong. Jadi jangan diem, justru jangan gini, teman-teman. Jangan menutup, jangan diem, jangan pasang tempurung, tutup pintu, itu langkah yang paling salah. Kalau kita ngalamin masalah yang sifatnya jangka panjang, langkah paling bodoh yang bisa diambil adalah menutup diri sendirian. Itu paling bodoh. Karena kamu akan makin ciut nanti. Justru kamu harus cari sesama pejuangmu siapa, gabung sama mereka, kamu akan dapat kekuatan. Nah, ini dia. Makanya nanti klinik tulang belakang boleh loh ya, bikin komunitas para pejuang skoliosis gitu ya. Wah, itu akan... Udah ada sebenarnya. Oh, udah ada. Nah, ini udah bagus. Ada. Kalau udah ada, wah, hebat Iya. banget. Ya. Saya Nanti lihat kalau di ada yang mau.
join bisa kontak kita, Nah, biar kita hubungkan. Iya. saya lihat di websitenya, gila ini komplit banget ini klinik ya, ada YouTube-nya, ada ini, saya sampai nontonin YouTube-nya tadi, ih menarik juga ya, ini hebat banget. Klinik ini sih keren. Kalau sampai punya komunitas, menurut saya klinik tulang belakang sih bagus banget. Itu karena nggak banyak klinik yang mikirin kayak gitu-gitu ya, yang penting udah gua terapi, udah ini ya udah gitu ya. Tapi pasca dan proses di tengahnya, kalau sampai dipikirin ada komunitasnya, menurut saya bagus. Kamu perlu cari. Ya. Kenapa? Karena komunitas seperti saya bilang tadi, safety net. Ketika kamu ketemu lingkungan yang toksik, menakutkan, melukai, dan sebagainya, kamu selalu bisa kembali pada komunitas, dikuatkan, disembuhkan, di neutralize again, kamu jadi punya kekuatan lagi. Itu.